dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari, Tuhan itu Maha Kasih. Ia mengampuni manusia betapapun besarnya dosanya. Namun manusia seringkali lupa akan kasih Allah dan lupa akan sesamanya, seringkali sulit untuk mengampuni sesama. Oleh karena itu, mari kita menyadari itu dan menyesali segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib. Engkau mendoakan para pembunuh-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi ini kita berdoa untuk Bapak Sugeng Martanto yang dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian kekal baginya. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon, berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam, akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan kepada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya? Kalau ia sendiri
tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya. Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup, dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi. Lalu, ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, haleluya. Berita baru ku berikan kepadamu, hendaklah kamu saling mencintai, seperti aku cinta padamu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawanannya itu. Maka katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus menghasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu, dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Santo Paulus mengatakan bahwa hidup dan mati kita milik Tuhan. Ini berarti ada 2 prinsip yang perlu kita pahami. Untuk kita pahami
Dua prinsip yang pertama, hidup dan mati kita. Dua hal ini menjadi simpul yang membuat kita manusia itu tidak memiliki pilihan. Katakanlah ini takdir gitu. Kita tidak bisa memilih hidup saja atau mati saja. Kita akan menjalani dua hal ini, hidup dan juga suatu saat mati. Soal bagaimana menjalani hidup itu adalah soal cara, dan soal cara itu bisa menjadi pilihan, bahkan banyak pilihan. Itu bagaimana menjalani hidup. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah milik Tuhan. Kalau kita ini milik Tuhan, sudah dua hal, sudah hal yang sangat penting dalam diri kita, hidup dan mati kita itu kita tidak punya pilihan lagi, apalagi ini adalah milik Tuhan, menunjukkan siapa yang berkuasa. Maka kalau kita ini menjadi milik Tuhan, ada konsekuensi, yaitu kita manut, nurut. Tidak ada pilihan lain kecuali juga nurut atau manut kepada Tuhan. Kalau kita diberi hidup, berarti kita harus menjalani hidup itu dengan sebaik-baiknya. Kalau hidup kita diambil, maka juga diserahkan dengan ikhlas. Dua prinsip penting yang perlu dipahami itu tadi, lalu bagaimana kita menjalani hidup ini. Sudah menjadi milik Tuhan, bagaimana menjalani hidup itu. Kalau kita harus manut kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menghendaki atau menginginkan hidup kita. Maka kita bisa melihat apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Melalui Tuhan Yesus, Tuhan mengorbankan diri. Tuhan mati demi kedamaian manusia, demi pengampunan manusia. Maka ada pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Allah supaya manusia itu merasakan atau mengalami kedamaian. Damai, baik damai di dalam hidup maupun damai dalam kematian. Seringkali kita melihat orang hidupnya damai, matinya juga lalu juga terlihat damai. Kalau orangnya hidup ada beban yang begitu berat yang tidak terselesaikan, lalu kita bisa mengira-ira kok orang ini meninggalnya kok masih susah, masih menyimpan sesuatu, lalu kita menganggap kematiannya tidak damai. Maka orang hidup itu menginginkan suatu kematian yang damai pula. Tuhan Yesus memberikan teladannya, memberikan sabdanya. Bagaimana memperoleh kedamaian itu? Cara memperolehnya adalah dengan pengampunan. Maka kalau Tuhan itu mengampuni, manusia diajak juga untuk mengampuni sesama kita. Maka dikatakan sampai berapa kali pengampunan itu harus diberikan
Apakah hanya sampai 7 kali? Tidak, ternyata sampai 77 kali 7. Nah, ini mengatakan begitu luasnya pengampunan itu, tidak terbatasnya pengampunan itu untuk diberikan kepada sesama kita. Dan rupanya juga tidak hanya kita yang memberikan pengampunan, tetapi kita juga membutuhkan pengampunan. Para saudara dan saudari yang terkasih, pengampunan akan memberikan kedamaian bagi yang mengampuni maupun yang diampuni. Ada kesaksian seseorang bahwa dirinya ini dalam hidup bertetangga dengan orang lain sudah sekian lama itu bertengkar lalu saling diam-diaman. Wah, ini bertahun-tahun terus diam-diaman. Walaupun diam-diamnya ini kadangkala kalau salah satu ada punya hajat atau apa, yang satu ini bantu. Dia datang, ikut bersih-bersih, ikut membantu, ikut rewang. Begitu juga sebaliknya. Tapi tidak mau bicara. Maka sebenarnya ada kerinduan untuk bicara, untuk berdamai. Tapi mungkin karena egonya, karena harga dirinya, lalu menahan untuk mengucapkan atau memberikan pengampunan. Dan ternyata itu membebani orang tersebut. Dia mengatakan setelah sekian lama, begitu ada kesempatan untuk berdamai. Dan betapa bahagia, betapa melegakan dan damai orang ini. Tetangganya yang didiamkan, saling mendiamkan, akhirnya bisa bicara lagi, dan itu menenteramkan sungguh. Para saudara dan saudari, itu kekuatan pengampunan. Bahkan di dalam kitab Sirak tadi, pengampunan, memaafkan itu tidak hanya membuat damai, tetapi juga menyembuhkan. Menyembuhkan dari berbagai rasa sakit dan penyakit. Maka kita belajar dari sini, supaya kita juga mau mengampuni saudara dan saudari kita. Juga sekaligus kita mau meminta maaf jika kita ada sesuatu yang salah. Dengan demikian, kita akan memperoleh damai, kedamaian, akan melegakan, meringankan, bahkan menyembuhkan. Maka kita perlu melihat diri kita. Jangan-jangan kita seringkali migrain. Jangan-jangan kita seringkali masuk angin. Kita seringkali kok greges-greges. Jangan-jangan itu karena kita kurang mengampuni atau kurang meminta maaf atas segala dosa kita, sehingga masih terbebani dengan pikiran yang macam-macam, sehingga membuat tubuh kita pun menjadi sakit. Oleh karena itu kita diajak supaya kita mau mengampuni sekaligus mau meminta pengampunan kepada saudara dan saudari kita. Maka kita pun akan beroleh damai dan kelegaan di dalam menjalani hidup ini. Berkat Allah menyertai kita. Saudara dan saudari, mari kita berdiri, kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Karena yakin bahwa Tuhan tak pernah menaruh balas dendam, tetapi selalu berkenan menyambut kita dengan baik, maka beranilah kita berdoa kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa memberikan kepada para pembina gerejanya sikap sabar dan lunak penuh cinta kasih, juga terhadap mereka yang tidak selalu mematuhi perintah-perintah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas, semoga Allah Bapa menyadarkan kita akan tugas sosial kita, agar jangan hanya mencari keuntungan sendiri saja, melainkan berusaha membantu sesama, supaya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan, semoga Allah Bapa membimbing dan mengembalikan mereka yang menjauhkan diri daripadanya jalan yang benar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar lebih menyadari hubungan kita dengan Kristus Putranya, entah kita hidup, entah kita mati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan segala intensi-intensi kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami yang mau mengungkapkan niat kami yang tetap untuk ikut serta melaksanakan pembangunan kerajaan Yesus Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Betapa berharga kasih setiamu ya Allah, kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami, demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Hari Minggu Biasa ke-24, Minggu 13 September 2020. Perkawinan. Akan saling menerimakan persakramen perkawinan. 1. Saudara Valentinus Evan Haryanto, putra Bapak Teguh Haryanto, dari lingkungan Santo Yohanes, Paroki Santo Pius X Blora, dengan Saudari Katarina Vania Septiarini dari Kring Santo Yakobus, Paroki Santo Petrus, Pekalongan, besok pada hari Sabtu 19 September 2020 di Gereja Santo Pius X Blora. 2.
Saudari Helena Vincentia Liliani Tri Anita, putri dari Bapak Andi Suyanto dari lingkungan Santo Yakobus Paroki Santo Pius X Blora, dengan Saudara Wener Suryajaya dari Kelurahan Pelabuhan Samarinda Kota, besok pada hari Minggu 4 Oktober 2020 di Gereja Hati Kudus Yesus, Tanah Mas, Semarang. 3. Saudari Maria Sisilia Kristi Griselda, putri Bapak H. Agus Marwanto dari lingkungan Santo Lukas Jepon, Paroki Santo Pius X Blora, dengan Saudara Stefanus Afrianes Siswanto, putra Bapak Fransiskus Sukamto dari Perum Grasenda, lingkungan Santo Fransiskus Saverius, Paroki Santo Willibrordus Cepu, besok pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Gereja Santo Pius X Blora. Mohon doa restu dari semua umat, dan apabila ada yang mengetahui adanya halangan bagi berlangsungnya perkawinan tersebut, supaya segera memberitahukan kepada Romo Paroki. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah saudara-saudari kita bangkit mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari, kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.